Kalau secara spiritual penglihatan yang ada dari dua garis imajiner, kedua-duanya bisa. Siapa presidennya maupun siapa wakil presidennya bisa. Kedua-duanya bisa. Semuanya mau presidennya Pak Ganjar, wakilnya Pak Prabowo jadi, presidennya Pak Prabowo, wakilnya Pak Ganjar jadi. Tetapi Salam Rahayu Romo Sabto. rahayu, rahayu, rahayu. Pada serial sebelumnya Romo pernah mendiko bahwa secara spiritualitas Ibu Megawati adalah penyampai, penerus wahyu gitu ya, bukan yang memegang itu sendiri gitu ya. Kalau boleh saya tafsirkan, kecenderungannya akan lebih memilih bukan Mbak Puan ketimbang Mbak Puan gitu ya Romo ya. Artinya kalau realitas politik sekarang untuk saat ini yang sering beredar terutama Pak Ganjar dari PDI Perjuangan Romo Sabto. Tetapi kalau belakangan kalau kita lihat pembicaraan di berita gitu, sepertinya kita sering melihat Pak Jokowi, Pak Ganjar, Pak Prabowo dalam suatu momentum yang bersama ke Bumen, di acara yang lain gitu ya Romo ya. Atau jangan-jangan petanya akan Pak Prabowo dan Pak Ganjar gitu Romo. Kalau menurut Romo bagaimana? Ya, kalau saya sampaikan dari penglihatan saya awal, saya mengirimkan 9 pot bunga Wijaya Kusuma, pot putih itu, terus saya mengharapkan mana yang berbunga, saya bisa melihat dari penglihatan itu. Jadi dari ya kasarannya wangsit yang saya terima gitu. Kalau yang berbunga ini adalah ini, kalau yang berbunga ini adalah ini, dan ini. Sehingga yang berbunga, yang akhirnya berbunga memang ya Kediri, pembawa akhirnya wah Bu Megawati ini bukan sekalian wahyu dan penguasa, tetapi ini hanya meneruskan apa yang ditentukan Bu Megawati, itulah yang akan terjadi. Ini gambaran gitu, gambaran yang ada saya dari gambaran saat itu. Jadi soal berikutnya sekarang adalah tentang Bu Puan. Bu Puan saya tidak bisa mengatakan kalau Bu Megawati menunjuk Bu Puan ya sudah nggak apa-apa. Itu memang pilihan beliau yang sangat bijaksana. Tapi apapun yang terjadi sekarang yang sangat kuat di survei kan 3 orang, Pak Prabowo, Pak Ganjar, sama Pak Anies gitu ya. Nah, saya kira orang yang bisa meneruskan, karena orang yang ibaratnya duduk di pemerintahan, meneruskan pemerintahan Pak Jokowi ya tentunya Pak Prabowo sama Pak Ganjar gitu. Nah, kalau dari 2 orang ini, dari garis imajiner yang pernah saya ceritakan dan penglihatan wahyu yang saya lihat, bahwa saya melihat wahyu itu ada di Kulon Progo ke barat gitu ya, yang berbentuk gunung berkali-kali saya lihat dan sekarang sudah hilang. Itu ya beliau berdua itulah yang pemegang wahyu gitu. Maaf, mungkin bisa sedikit diulang Romo, garis imajiner yang dimaksud yang mana? Ya, garis imajiner yang saya ceritakan kan garis imajiner dari pertama yang ada itu memang garis imajiner yang punya Mataram yang sampai sekarang untuk diterjang jalan tol pun tidak boleh gitu. Jadi Parangkusumo, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi ini adalah garis imajiner api, artinya garis imajiner energi. Energi untuk membangun negara Republik Indonesia, inilah Merapi. Nah, garis imajiner berikutnya adalah yang saya lihat terakhir itu gunung yang ada di sebelah barat itu adalah antara Serandil, mungkin Banyumas sampai ke Gunung Slamet. Ya, ini ada garis imajiner keselamatan, selamat. Jadi energi yang kita bangun dan disengkake, dikuatkan oleh Pak Jokowi, pembangunan yang luar biasa saat ini walaupun kena Covid, ini disengkake dan mencapailah sekarang itu garis imajiner Gunung Slamet. Sehingga sekarang itu ada keselamatan, sehingga dari gunung yang ada di tengah-tengah antara imajiner Yogyakarta dan imajiner Banyumas, imajiner Banyu dadi Mas gitu, dia imajiner
itu ada Gunung Wahyu itulah. Nah, saya kira gambaran ini adalah sebaiknya gitu. Kalau ada orang yang menjago dari daerah Jogja sampai Banyumas, itu adalah orang itulah yang dipilih gitu. Romo Sabto, Pak Prabowo itu putra dari Pak Mitro Joyadikusumo yang berasal dari Banyumas. Kemudian kalau nggak salah Pak Ganjar itu istrinya juga dari pendiri pesantren di lereng Gunung Slamet di Purbalingga, dekat-dekat Banyumas juga. Dan beliau juga pernah tinggal di Purworejo kalau nggak salah. Apakah dua tokoh ini memenuhi kriteria tersebut, Romo? Kalau dari penglihatan yang saya terima, kalau sudah seperti ini, dua ini masuk di dua garis imajiner, terus dia juga dari ada wahyu gunung, bahwa gunung ini, gunung apapun, gunung itu adalah tanda, ini tanda, ya tanda adanya sesuatu hal. Semua dari wahyu zaman dulu, zaman Nabi juga, bahwa wahyu itu diterima di gunung atau di gua atau di apa gitu. Itulah gunung, inilah wahyu yang tidak bisa dibantah gitu. Sehingga kalau misalnya yang akan dijagokan ya, kalau kita misalnya tergantung Ibu Mega, kalau nggak tergantung Ibu Mega nggak apa-apa. Itu yang dijagokan itu adalah Pak Prabowo sama Pak Ganjar ini saya kira memenuhi standar sekali karena sudah di dua garis imajiner, di penglihatan wahyu, dan beliau kedua-duanya dari daerah sana. Jadi dua orang ini kalau disatukan saya yakin akan jadi siapapun yang jadi musuhnya. Oke Romo, belakangan kalau nggak salah Bu Megawati dan Pak Jokowi juga terus membangun komunikasi politik, mungkin memikirkan kepada siapakah estafet kepemimpinan akan diberikan. Taruhlah Bu Mega cenderung dari PDIP Pak Ganjar dipilih untuk jadi petugas partai, membawa kepentingan partai dalam pemerintahan. Artinya kan secara logikanya hanya bisa terjadi ketika Bu Mega memilih Pak Ganjar dan PDIP dan Partai Gerindra menyatu dalam satu koalisi gitu, Romo. Kalau sudah demikian, Romo, berarti kan pasangannya bisa Pak Prabowo wakilnya Pak Ganjar atau Pak Ganjar wakilnya Pak Prabowo. Kalau kalkulasinya secara spiritual bagaimana, Romo? Mendingan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Kalau secara spiritual penglihatan yang ada dari dua garis imajiner, kedua-duanya bisa, siapa presidennya maupun siapa wakil presidennya bisa, kedua-duanya bisa. Semuanya mau presidennya Pak Ganjar wakilnya Pak Prabowo jadi, presidennya Pak Prabowo wakilnya Pak Ganjar jadi. Tetapi yang sekarang ini kan ibaratnya itu secara spiritual ya, yang masalahnya kan secara duniawinya. Secara duniawinya itu mereka harus, kalau ada komitmen perjanjian MOU yang memang matang gitu, yang betul-betul sangat luar biasa itu. Karena apa? Karena kalau Pak Ganjar jadi presiden, Pak Prabowo wakilnya, ini Pak Prabowo sudah berat untuk jadi presiden. Ya, nggak ada peluang lagi. Nggak ada peluang lagi menurut saya kalau misalnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya itu warga PDIP, ya walaupun Bu Megawati dan orang-orang PDIP, sekjennya Pak Hasto sampaikan bahwasannya kita akan mencalonkan dari kader partai sendiri, apapun itu disampaikan. Nah, kader itu kan bisa dijagokan berikutnya kan. Sekarang adalah jadi ibaratnya ya, kalau mau mengalah sedikit, ya bisa juga presidennya Pak Prabowo sementara 5 tahun atau berapa, Pak Ganjar wakilnya, baru tahun berikutnya Pak Ganjar ya komitmen yang kuat dari gabungan sekarang. Kalau ini bergabung, tentu saja kan nanti koalisinya akan bergabung yang lain. Saya yakin akan bergabung Golkar, saya pasti yakin akan bergabung ke situ lah gitu. Dan mungkin ya KIP itu akan ke situ semua ya. KIP 3 partai itu akan ke situ semua. KIB maksudnya. Ya, KIB itu akan masuk ke situ, sehingga nanti komitmennya itu dari mereka tetap yakin bahwa periode berikutnya nggak usah rebutan lagi. Periode berikutnya ini adalah jatahnya Pak Ganjar, titik. Dan itu sepertinya sangat mungkin, misalnya Pak Prabowo yang menjadi presiden dan Pak Wapres PDIP dalam tanda kutip sedikit ngalah. Dengan hitung-hitungan kompensasi politik, misalnya menterinya banyak gitu ya Romo ya.
Ya kalau soal itu saya kira tidak apa-apa kalau sudah beliau wakil presiden kan tentu saja dalam menentukan menteri itu mesti wakil presiden diajak bicara sama presiden. Jadi itu maaf aja ya, Pak Jokowi juga pasti maaf aja, kemungkinan masih bisa ikut campur tangan dalam hari ini, karena kan kalau melihat maaf aja pertemuannya Bu Megawati sama Pak Jokowi sampai 3 jam itu kan pertemuan yang tidak sebentar itu. Saya dengar pertemuannya 3 jam gitu. Itu pasti yang dirembukan banyak sekali dari A sampai Z, itu sangat banyak sekali selama 3 jam itu. Itu pasti ada perhitungan yang luar biasa, tapi kami sebagai spiritual apapun siapapun yang akan ditunjuk akan jadi. Cuma komitmennya bagaimana setelah 5 tahun. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.